dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih memimpin kita, dan Tuhan masih menyertai kita, serta Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita semua meskipun ada wabah pandemi yang tengah terjadi di dunia saat ini. Saat ini kita akan berdoa bersama keluarga. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil saat teduh sejenak sembari musik memainkan musik dengan pelan. Kita akan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, engkau
Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami selesai berdoa bersama keluarga. Bapak sertai, Bapak bimbing kami supaya persekutuan pada sore hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Kembali saya menyapa Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang sedang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bapak Ibu Saudara. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kau Tuhan yang Benar. Masih dalam keadaan yang sukacita, kita akan bertepuk tangan, kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan nyanyikan Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan kuragu dan Kau menjamin hidupku. sampai selama-lamanya.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima rema yang akan Tuhan berikan. Kita akan menyanyikan Mari Salju. Kami hendak menyanyi bagi Tuhan. Kami hendak bermazmur bagi Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang saat ini menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu. Inilah hati kami Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka kehidupan kami untuk dipenuhi kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali walaupun masih secara online. Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tetap semangat dan juga semakin diberkati dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Rahasia Memiliki Pengharapan yang Tidak Mengecewakan. Dan landasan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu di dalam Roma pasal 5 ayat 2 yang sampai dengan yang kelima. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dalam rahasia memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan menuliskan bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang pengharapan. Mengapa? Karena ada banyak orang di seluruh dunia pada saat ini yang hidup tanpa pengharapan. Ini ditandai dengan adanya banyak peristiwa yang terjadi, yaitu meningkatnya angka bunuh diri dari tahun ke tahun di seluruh dunia. Saya membaca di sebuah situs internet, yaitu Pikiran Rakyat, itu mengumumkan tentang jumlah kasus bunuh diri warga Jepang, ya. Dari bulan September 2020 sebanyak 1.805 orang. Angka ini meningkat 143 atau 8,6% di bulan yang sama pada tahun yang lalu, tahun 2019. Mereka yang melakukan bunuh diri ini bukanlah mereka yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan mereka.
Kelompok yang melakukan tindakan bunuh diri tersebut berasal dari semua level atau strata sosial yang bervariasi. Dari fakta itu, maka masalah utamanya ialah karena mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka. Apa itu pengharapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kata pengharapan diartikan sebagai sesuatu yang dapat diharapkan. Keinginan supaya menjadi kenyataan atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Misalnya supaya hidup kita bahagia, diberkati, panjang umur, sehat, sukses, dan masih banyak harapan-harapan lain yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun faktanya, tidaklah selalu demikian. Karena seringkali yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita kehendaki. Ada hal-hal yang di luar dari pemikiran kita atau ekspektasi kita terjadi. Ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan itu terjadi. Itu sebabnya banyak orang kecewa, marah, putus asa, depresi, dan lain sebagainya. Apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini, di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini masih terus terjadi. Banyak orang kesulitan tentang penghidupan, banyak orang kesulitan pekerjaan, rumah tangga menjadi kacau, yang akhirnya membuat kebanyakan orang menjadi putus asa, stres, marah, kecewa. Karena memang yang mereka harapkan tidak terjadi, dan bahkan yang mereka tidak harapkan justru itu yang terjadi. Pertanyaan penting yang harus kita ajukan ialah, apa rahasianya supaya kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 2 sampai dengan yang kelima yang sudah kita baca tadi. Untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pengharapan yang tidak mengecewakan itu butuh sebuah proses. Dalam Roma Pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat ditegaskan bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari suatu proses. Urutannya yaitu kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Berdasarkan urutan tersebut, maka kita mengerti bahwa pengharapan itu tidak diletakkan dalam urutan yang pertama. Bukan juga terjadi atau menjadi kenyataan dalam waktu seketika atau sesaat. Tetapi dibutuhkan sebuah proses, suatu proses. Dan proses itu membutuhkan waktu untuk kita dapat menunggu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, memiliki kemampuan untuk bertahan dari beragam pergumulan kehidupan yang dihadapi, sehingga menimbulkan ketekunan. Dengan mau bertahan, di situ ada ketekunan, dan ketekunan itu masih harus diuji, sehingga berbuahkan pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena mereka meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain.
Ketika seseorang meletakkan pengharapannya terlebih dahulu, ya, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Kita menjadi kecewa. Ketika kesengsaraan datang menimpa dalam kehidupan kita dan mereka tidak tahan di dalam ujian-ujian yang dihadapi, maka pengharapan tersebut akhirnya berbuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan-kesengsaraan yang dihadapi. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita belajar untuk memahami bahwa agar kita tidak memiliki pengharapan yang mengecewakan, kita harus memahami bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu butuh sebuah proses dan membutuhkan kesabaran untuk menanti dengan sebuah pengharapan. Untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, hal yang lain yang perlu kita pahami, yaitu yang kedua, pengharapan yang tidak mengecewakan itu diletakkan kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu diletakkan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap mengandalkan manusia, pasti kita akan menjadi kecewa. Bahkan orang yang sangat kita percayai, orang yang sangat kita hargai, orang yang sangat kita hormati, serta bisa kita andalkan sekalipun, mereka juga bisa mengecewakan kita. Pada sisi lain, kalau kita mengandalkan kekayaan kita, jabatan kita, kedudukan kita, dan lain sebagainya, pasti juga kita akan mengalami kekecewaan. Mengapa demikian? Karena semua kekuatan yang kita andalkan itu adalah kekuatan yang terbatas dan tidak bisa menjamin secara sempurna kehidupan kita. Harapan membuat kita memiliki hari esok. Dengan memiliki harapan untuk bisa bertahan hidup, kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu, hanya pengharapan di dalam Tuhanlah yang tidak mengecewakan. Seperti saat-saat sulit yang saat ini kita hadapi, di tengah-tengah pandemi, di tengah permasalahan, persoalan hidup, kesengsaraan yang kita hadapi hari ke hari. Mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Setiap beban persoalan kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita di dalam berkeluarga, dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, tentunya kita menghadapi banyak persoalan. Tetapi kita tidak perlu khawatir, asalkan kita menaruhkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita sudah belajar untuk memahami bahwa untuk mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan membutuhkan sebuah proses. Selain itu, kita harus yakin bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan kita ialah pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita berharap kepada Tuhan, tekun dan tahan uji. Maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan dan pasti indah pada waktunya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami, agar kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap persoalan yang kami hadapi, ajar kami untuk tetap tekun, untuk kami dapat bertahan, melewati setiap ujian yang kami hadapi, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menaruhkan seluruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berotoritas di dalam setiap hidup kami. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong setiap langkah hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang saat ini datang berlutut di hadapan-Mu. Dengan setiap persoalan yang dihadapi. Biarlah Tuhan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati apapun saat ini pergumulan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh terus termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.